Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kuntilanak Mencintai Pemancing Ikan. Sebuah kisah dari tulisannya Lintang Ageng. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maaf, belum ada lowongan. Gilang menghela nafas panjang. Kalimat itu sudah ia dengar berulang kali dalam 2 bulan terakhir. Setiap hari, ia berkeliling Jakarta dengan berkas lamaran yang semakin lusuh, berharap ada satu tempat yang mau menerimanya. Tapi kenyataan berkata lain. Ponselnya berdering, nama Ambu muncul di layar. Gilang memencet tombol hijau dengan perasaan berat. Halo Ambu. Gilang, kumaha kabarna? Sudah dapat kerja belum? Gilang terdiam sejenak. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa sudah 2 bulan ia menganggur sejak dipecat dari pekerjaannya? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa uang tabungannya tinggal sedikit? Bahkan untuk bayar kos bulan depan pun ia bingung. Belum Ambu, masih cari-cari. Di Jakarta susah, atuh ke Ambu. Gilang teh masih ada Ambu. Abahmu itu punya sawah, walau sepetak. Pulanglah. Suara Ambu yang begitu lembut, namun kata-kata sederhana itu menghantam dada Gilang seperti palu godam. Ia tahu Ambunya tidak bermaksud menyakiti, tapi rasa gagal itu semakin menggerogoti hatinya. Iya Ambu, Gilang pikir-pikir dulu. Setelah menutup telepon, Gilang menatap langit-langit kamar kosnya yang sempit. Tembok-tembok yang mengelilinginya terasa semakin menyesakan. 2 bulan terakhir, ia hidup dalam keresahan yang terus-menerus. Pikirannya kacau. Masa depannya suram. Keesokan harinya dengan hati yang berat, Gilang mengemas barang-barangnya. Ia pulang ke kampung Cihuni, Sumedang dengan perasaan campur aduk. Bis yang mengangkutnya melewati jalan-jalan berliku menuju kampung halaman. Semakin jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, semakin terasa sejuknya udara, pemandangan sawah yang menghijau, pohon-pohon yang rindang, dan sungai kecil yang mengalir jernih menyambut kepulangannya. Gilang turun di terminal kecil yang sudah familiar. Ia berjalan kaki menuju rumah, menghirup udara segar yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi di balik rasa sejuk itu, ada perasaan kecil yang menggerogoti hatinya. Ia pulang dalam keadaan gagal, tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Rumah Ambunya terlihat dari kejauhan. Konstruksi sederhana dengan halaman yang dipenuhi tanaman sayur. Ambunya sudah menunggu di teras, seolah tahu kapan anaknya akan tiba. Gilang, Ambunya memeluk erat. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Maaf Ambu, Gilang gagal di Jakarta, ucapnya dengan suara serak. Anak jejaka, jangan bilang begitu. Ini bukan gagal, ini cuma belum waktunya. Ambu yakin Gilang pasti bisa. Ambunya mengelus punggung Gilang dengan lembut. Di desa ini banyak peluang usaha, Kasep. Cuma perlu berpikir sedikit keras saja. Ambu yakin Gilang mampu melewati masa sulit ini. Kata-kata Ambunya mengalir seperti air sejuk yang menyirami hati yang gersang. Gilang merasa lega meski rasa sedih karena kegagalannya masih bersarang di dada. Hari-hari pertama di kampung, Gilang mencoba beradaptasi kembali. Tapi setiap kali sunyi menyapa, pikirannya kembali ke kegagalan yang membayanginya di Jakarta. Ia merasa seperti seseorang yang tenggelam, terdampar di tempat yang dulu ia tinggalkan dengan mimpi besar. Sore itu angin membawa aroma lumpur dan ilalang basah untuk meredam gundah. Gilang mengamit ember dan joran lalu pamit pada Ambu yang sedang menyiapkan bekal. Hati-hati ya, jangan sampai ke danau belakang bukit. Pesan Ambu sambil melirik cepat ke arah utara, suaranya lebih dingin dari biasanya. Tempat itu dibilang angker sama warga. Gilang hanya mengangguk. Ia tidak percaya hal-hal gaib, tapi juga tidak mau terlihat menyepelekan. Ia berjalan menuju sungai kecil.
mengikuti jalur pematang yang ditumbuhi rumputan liar. Sungai itu tenang, gemercik air beradu dengan suara dedaunan yang bergesekan di embus angin. Kicauan burung mulai meredup seiring matahari yang bergeser ke ufuk barat. Di sanalah ia duduk, memancing dalam diam, menyaksikan arus mengalir tanpa beban, tidak seperti pikirannya. Sejam 2 jam, kailnya tidak bergeming. Ia sempat meninggalkan pancing untuk sholat. Ketika kembali, senja sudah mulai turun. Dan air terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Ia menatap embernya yang masih kosong dan mengeluh lirik. Kumaha ya, nasib abdi, mancing ikan wae teu bisa. Ia menyusuri sungai ke arah utara, langkahnya malas, tetapi pikirannya melayang. Sampai akhirnya sentakan seekor ikan sedang menggeliat di ujung kail. Ia berlari mengejar ikan yang terlepas, tidak sadar bahwa kakinya menapaki jalanan asing. Mendaki arus sungai ke arah belakang bukit. Hembusan angin terasa lebih dingin, pepohonan lebih rapat. Matanya menyapu sekeliling, ia terlalu jauh, tapi sebelum ia sempat berbalik, suara lembut menyapanya dari belakang. Sedang memancing. Gilang menoleh, jantungnya seperti dicekik. Di atas batu besar duduk seorang gadis muda, rambutnya hitam pekat dan panjang menjuntai. Di bawah pinggang, kulitnya putih terlalu putih dan mata hitamnya memancarkan cahaya kehijauan yang ganjil dalam remang senja. Ia berdiri terlalu diam, tidak ada bunyi kerikil bergeser, tidak ada suara nafas, tidak juga aroma tubuh manusia, hanya dingin. Dari mana kamu datang? Gilang memaksakan senyum. Tadi nggak ada siapa-siapa perasaan. Kail dilempar asal oleh Gilang sambil duduk di batu besar. Aku Laila, jawabnya pelan, bibirnya merah. Sudah biasa kesini malam-malam. Gilang menelan ludah. Aku Gilang, kemarin baru sampai pulang kampung. Aku tahu, aku lihat kemarin. Suaranya seperti desir angin, nyaris tidak terdengar, tapi jelas. Gilang menatapnya. Gadis ini cantik dan bersahabat. Lihat di mana? Abang gak takut sendiri malam-malam begini? Tanyanya mencoba terdengar wajar. Aku udah biasa. Ia menunduk pelan. Suara tangis nyaris menyelinap di antara kata. Sudah 17 tahun aku sendirian. Seketika bulu kuduk Gilang berdiri. Apa maksudnya? Ada angin dingin berhembus. Sebelum sempat bertanya, jeri Laila menunjuk ke sungai. Akang, itu kailnya. Kailnya bergerak hebat. Dengan cepat Gilang menariknya dan mengangkat seekor ikan besar. Soraknya lepas. Hoki banget, hatur nuhun Neng. Tapi Laila hanya tersenyum, senyum yang dingin dan kosong. Sementara Gilang terlalu asik dengan ikan yang ia pindahkan ke ember. Bukan karena aku, memang malam ini mereka keluar semua. Mereka? Gilang menahan pertanyaan. Tentu saja bukan kita saja yang ada di sungai ini. Gilang menengok sekeliling. Neng, jangan nakutin oh. Si Neng bercanda. Nyamuk emang ada di sini juga kan maksudnya? Suara cekikikan menggema. Coba pindah ke sana. Laila menunjuk ke arah hutan rimbun. Di sana lebih banyak. Seolah digiring oleh kekuatan tidak terlihat, Gilang menuruti arahannya. Kailnya terus tersentak. Ikan demi ikan memenuhi embernya. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang makin mengendap. Ketika ia menoleh untuk berterima kasih, Laila telah lenyap. Ia berputar ke segala arah, tidak ada suara langkah, tidak ada gemersik dedaunan, seolah gadis itu menguap ke dalam udara. Laila, serunya pelan. Jawaban yang datang hanyalah suara jangkrik dan desir angin yang seperti berbisik. Pulanglah. Ia mencoba menenangkan diri, membatin bahwa gadis itu pasti sudah pergi karena hari mulai larut. Tapi saat ia berbalik hendak pulang, di dasar air ia melihat bayangan rambut panjang bergelombang mengikuti arus, tapi tidak pernah menghilang. Ia mengedip sekali, hilang. Ia melangkah cepat membawa embernya, tapi tidak jauh dari tempat duduknya tadi, ada sesuatu yang membeku di tanah. Seutas pita rambut merah muda, basah. Pita itu terikat pada selai rambut panjang seperti tercabut dari kulit kepala. Gilang menelan ludah, buru-buru menyusuri jalur pulang. Ia berkedip sebentar tapi rambut panjang itu menghilang. Di belakangnya terdengar bunyi biur-biur, seperti sesuatu yang besar melompat ke air berkali-kali. Ia lari tidak berani menoleh.
Untung saja Laila sudah pulang. Kasihan dia kalau denger ini. Langkahnya makin cepat, dada sesak, mata tidak berani berkedip. Malam itu jalan pulang terasa jauh sekali, dan saat ia tiba di halaman rumah, Ambunya berdiri di depan pintu. "Jang, kalau mancing jangan terlalu malam. Ada..." "Ya sudah, rapikan saja semua alat pancingmu." Ambu menyambutnya dengan omelan, matanya tampak mengantuk. Gilang terlalu lelah untuk mendengar, dia meletakkan joran langsung masuk kamar mandi. Keesokan harinya Gilang bangun dengan perasaan yang aneh. Kejadian semalam terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Laila, gadis misterius yang datang entah dari mana dan menghilang tanpa jejak. Tapi ember penuh ikan di sudut dapur membuktikan bahwa semua itu benar-benar terjadi. "Wah, banyak sekali ikannya," seru Ambunya sambil memilah-milah hasil tangkapan Gilang. "Dari mana dapat sebanyak ini?" "Kan didoain Ambu, jadi banyak dapatnya. Mungkin tempat pancingannya yang tepat," jawab Gilang tidak menceritakan tentang Laila. Ambunya tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Ambu ambil yang perlu untuk makan hari ini. Sisanya bisa kamu jual ke pasar. Lumayan buat tambahan uang saku." Gilang mengangguk. Ia memang perlu uang, meski tidak banyak. Uang tabungannya dari Jakarta tinggal receh, dan ia tidak mau terus-menerus merepotkan orang tua. Pagi itu Gilang membawa ikan-ikan besar ke pasar tradisional Tanjung Sari, Sumedang. Pedagang ikan di sana terkejut melihat kualitas tangkapannya. "Wah, ikan-ikan ini segar sekali. Dari mana dapat, Kang?" tanya Pak Darmo, pedagang ikan langganan keluarganya. "Dari sungai dekat sawah, Pak." "Loh, masa dari sungai kecil begitu bisa dapat ikan sebesar ini? Biasanya cuma dapat ikan kecil-kecil." Kang Darma mengangkat seekor ikan mas yang beratnya hampir setengah kilogram. "Ini kayak ikan kolam, bukan ikan sungai." Gilang hanya tersenyum. Ia sendiri bingung dengan keberuntungannya semalam. Tapi yang penting ia berhasil menjual semua ikan dengan harga yang lumayan. Cukup untuk membeli beberapa keperluan dan masih tersisa untuk ditabung. Sepulang dari pasar, Gilang tidak langsung pulang. Sebuah ide tercetus. Wanita suka hadiah. Senyumnya mengembang. Ia berjalan-jalan ke pusat kota, melihat-lihat toko-toko kecil. Hatinya berdebar ketika melihat sebuah toko aksesoris sederhana. Di etalase ada jepit rambut dengan hiasan bunga kecil yang cantik dan dompet kecil bermotif bunga sakura. "Permisi teh, harga jepit rambut yang itu berapa?" tanya Gilang pada penjaga toko. "Yang mana, Kang?" "Yang ada bunga kecilnya." "Oh, itu agak mahal, 35.000. Yang ini memang paling bagus. Bahan Korea, awet." "Kalau yang di sebelahnya cuma 15.000, Kang." Gilang menggeleng. "Tetap yang ada bunga kecil saja." Kemudian matanya tertuju pada dompet kecil di sebelahnya. "Kalau dompet kecil itu mahal, itu bahannya yang paling halus, 70.000. Saya kasih diskon kalau ambil keduanya." Gilang menimbang-nimbang. Uang hasil jual ikan tadi cukup untuk membeli kedua barang itu. Tapi ia merasa aneh. Kenapa ia begitu bersemangat membeli hadiah untuk seseorang yang baru dikenalnya? Bahkan ia tidak tahu siapa Laila sebenarnya. "Baiklah teh, saya ambil dua-duanya." Penjaga toko tersenyum dan membungkus kedua barang itu dengan kertas kado sederhana. "Untuk pacarnya ya, Kang?" Gilang terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Apakah Laila bisa disebut pacar? Mereka baru bertemu sekali, dan itu pun dalam keadaan yang aneh. Iya teh, doakan saja, terima kasih." "Sukses satu, Kang," goda si penjual sambil menyerahkan kado itu. Sore itu kegelisahan menguasai Gilang. Ia mondar-mandir di ruang depan, lalu ke dapur, lalu kembali lagi. Pandangannya sesekali terlempar ke jam dinding yang berdetak, seakan mengejeknya. Angin sore yang menyusup dari salah jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Ambunya yang tengah menjemur pakaian di teras melirik heran. "Kenapa, Gilang? Dari tadi kayak cacing kepanasan." "Enggak apa-apa, Ambu, cuma mau mancing lagi." "Memancing? Masa sore-sore begini? Maghrib dulu, Kasep. Jangan gegara hobi jadi lupa kewajiban." Gilang memaksakan senyum. "Iya, Bu, kemarin juga Gilang mampir ke Surau kok. Gilang pamit ya." Namun kenyataannya ia tetap menunggu hingga matahari benar-benar tenggelam. Ia duduk di pematang sawah, memandangi aliran air yang menghitam dan menanti sesuatu. Rasa gugup dan harap berpadu menjadi jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam tas kecil selempangnya jepit rambut dan dompet mungil berbungkus kertas warna-warni.
hadiah sederhana untuk seseorang yang telah mengganggu pikirannya. Azan maghrib telah lama lewat saat Gilang menyusuri sungai sendirian. Bayangan pepohonan membungkus malam seperti tirai pekat dan air di sungai mengalir nyaris tanpa suara. Kali ini ia berjalan lebih jauh dari biasanya, melewati jalur yang ambunya larang, mendekati danau di balik bukit, seakan ada tarikan yang tidak bisa ia lawan. Langkah kakinya ringan, nyaris tanpa beban. Anehnya suara jangkrik berhenti begitu ia melewati rumpun bambu terakhir. Di mana Laila? Gumamnya pelan. Suaranya seakan tertelan kabut yang menggantung rendah di antara batang padi dan batu-batu sungai. Ia duduk di tepi sungai, di batu besar yang kemarin menjadi tempat mereka berbincang. Kali ini, bulan purnama menggantung tepat di atasnya, memantulkan cahaya keperakan yang aneh di permukaan air. Terlalu terang untuk malam biasa, tapi terlalu dingin untuk disebut indah. Datang lagi. Suara itu begitu tiba-tiba hingga Gilang nyaris terpleset. Ia menoleh dan seperti kemarin, Laila sudah ada di sana, duduk tanpa suara, matanya bersinar kehijauan dan tubuhnya seperti memantulkan cahaya bulan secara ganjil. Bukan memantul, lebih seperti menyerap lalu memantulkannya dari dalam. Laila, kamu dari mana datangnya? Dari sana. Laila menunjuk ke arah belukar gelap di seberang sungai. Gilang mengikuti arah telunjuknya, tapi tidak melihat jalan apapun. Hanya bayangan gelap yang dalam, seperti celah dunia yang tidak seharusnya dibuka. Kamu sudah lama menunggu, tanya Laila lembut. Baru sebentar, ia mencoba tersenyum. Aku bawa sesuatu. Gilang membuka tas kecilnya dengan tangan sedikit gemetar. Ini jepit rambut dan dompet, sederhana sih, tapi... Laila menyambutnya dengan binar aneh di mata. Sudah lama aku tidak menerima hadiah, ucapnya lirih. Suaranya datar, tapi ada denting luka yang dingin di baliknya. Gilang ingin bertanya lebih lanjut, tapi kalimat itu terhenti ketika Laila melangkah perlahan ke arahnya. Langkahnya tidak menggeser rumput, tidak mengeluarkan suara, hanya diam, hanya dingin, dan sebelum ia sempat bereaksi, Laila mencium pipinya. Sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung Gilang berhenti berdetak sejenak. Ciuman itu bukan kehangatan, tapi seperti tetesan air dari sungai yang paling dalam, beku, pekat dan membawa aroma tanah basah yang tidak ia kenali. Gilang menatap Laila, matanya membesar. Kenapa dingin sekali? Memangnya kenapa kalau dingin? Senyum Laila tidak berubah, tapi kali ini senyumnya membuat tengkuk Gilang merinding, seperti senyum seseorang yang tahu lebih banyak daripada seharusnya. Entah kenapa ia tetap merasa nyaman, seolah didorong oleh sesuatu yang tidak berasal dari dirinya. Laila berbicara pelan tentang kesepian, tentang malam yang menjadi sahabatnya, tentang dunia yang tidak lagi mengingat namanya. Ikan-ikan besar yang harus dicopot dari kail jadi selingan obrolan menyenangkan hingga tawa keduanya bergulir. Di sela-sela obrolan itu Gilang mulai menyadari hal-hal kecil. Ketika mereka berjalan menuju titik pancing, tidak ada suara ranting terinjak. Tidak ada gema langkah di atas batu, tidak ada cipratan air, bahkan bayangan Laila di air tidak ada. Sesekali mata gadis itu berkilau, tapi bukan karena cahaya. Cahaya seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku merasa ganjil, tapi tenang di dekatmu, kata Gilang jujur. Aku juga, karena itu datanglah lagi, besok malam aku akan menunggumu. Menjelang malam makin larut, Laila menyuruh Gilang pulang. Kamu sudah lelah, embermu pun sudah terisi penuh, pulanglah. Aku antar kamu sekalian. Aku masih ingin di sini, aku belum bisa pergi. Gilang menggeleng. Jangan begitu, malam-malam tidak baik gadis sendirian di tempat segelap ini. Setidaknya kita jalan bersama sampai jalur desa, lalu berpisah. Itu kan arah Cinangka, bila kau tidak mau aku antar. Laila mengangguk, dan mereka berjalan berdampingan menyusuri tepian. Suara mereka hilang di telan sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti menjauh dari langkah mereka. Sesampainya di perbatasan desa, Gilang menoleh untuk memastikan Laila pulang ke arah perlawanan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Batu-batu basah, tanah kosong, kabut menggantung diam. Laila, ia celingukan jalan setapak kosong. Hari-hari berikutnya Gilang mulai menunggu-nunggu malam. Ia semakin penasaran dengan Laila. Setiap malam ia datang ke danau dengan berbagai alasan untuk memancing. Tapi sebenarnya ia hanya ingin bertemu Laila.
Anehnya Laila selalu datang, selalu tanpa suara, tanpa jejak, seolah ia muncul dari udara dan menghilang kembali ke dalam kegelapan, walau tanpa janjian sekalipun. Gilang mulai merasa ganjil, tapi juga nyaman. Ada sesuatu tentang Laila yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya. Apakah ini yang namanya jatuh cinta, atau ada sesuatu yang lain? Malam itu Laila pergi lebih cepat. Gilang berjalan ke tempat di mana gadis itu biasa duduk. Ia berlutut dan meraba-raba tanah di sekitar batu besar. Tidak ada jejak kaki. Padahal tadi sendal Laila menginjak lumpur di sisi sungai ini. Ia melihat jelas. Gilang menekuk ludah. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak berani ia jawab. Siapa sebenarnya Laila? Mengapa ia selalu datang tanpa suara? Mengapa ia tidak pernah meninggalkan jejak? Tapi meski dipenuhi keraguan, Gilang tidak bisa berhenti datang. Setiap malam ia menunggu kehadiran gadis misterius yang perlahan mulai mengisi hatinya. Kadang sungai belakang bukit terasa memanggilnya karena pesona Laila. Pagi itu Gilang memandangi ikan mas dalam ember plastik. Sisi keemasannya berkilau aneh di bawah cahaya matahari, seolah memantulkan warna yang lebih pekat dari biasanya. Ikan itu diam, tapi matanya seperti menatap balik padanya. Nafas Gilang tertahan. Tangannya bergetar saat ia meraih ponsel. "Halo, Pak Suryanto, saya dapat ikan mas jumbo, mau lihat?" Suara serak dari seberang terdengar berat, seperti belum bangun tidur, padahal matahari sudah tinggi. "Berapa kilo?" "2 kilo lebih, Pak." "Bawa ke sini sekarang." Gilang mengayuh sepedanya dengan tergesa. Ember bergoyang di keranjang belakang. Setiap kali ikan itu bergerak sedikit, suara air beriak seperti terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Angin pagi yang biasanya segar hari itu terasa dingin menusuk, membawa aroma amis yang melekat di lubang hidung. Bayangan Laila kembali muncul di benaknya. Senyumnya kemarin dibarengi cekikikan menggema, terlalu sunyi. Gilang menggeleng. Laila terlalu bahagia hingga terkikik, itu saja. Pak Suryanto, pemilik tambak terbesar di kelurahan, menyambut Gilang di halaman. Ia memeriksa ikan mas itu dalam diam, jemarinya meraba sirip seperti sedang menyentuh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Matanya melebar. "Ini ikan mas koki hibrida, langka." Ia menoleh dengan pandangan yang sulit ditebak. 3 juta, deal." Gilang nyaris menjatuhkan ember. 3 juta, Pak? "Kualitas premium, cocok buat kontes, warna matanya istimewa, ini ikan yang sangat bagus, Lang." Gilang melirik ke dalam ember, matanya bertemu dengan tatapan ikan itu, hitam pekat, bulat, dan wajah Laila terbayang lagi. Pak Suryanto mengeluarkan dompet, uang menumpuk di tangan Gilang. Ia menggenggamnya erat, ada rasa girang, tapi kenapa ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. "Kalau ada lagi kabari saya." Perjalanan pulang terasa aneh, langit terlalu tenang, burung-burung tidak banyak bersuara. Gilang berhenti di warung Putini, membeli es kelapa untuk Ambu. Sesamanya di rumah, aroma bumbu dapur menyambutnya. Ambunya menumis kangkung, tapi suara penggorengan seakan diredam kabut. "Gilang, kamu dapat apa hari ini?" tanya Ambunya masih menunduk. "Ikan mas, Bu, laku 3 juta." Spatula logam jatuh, suaranya seperti denting keras di ruangan yang terlalu sunyi. 3 juta? Ambunya menatapnya tajam. "Ikan apa sampai semahal itu?" "Ikan mas koki hibrida katanya." Gilang mengeluarkan uang dari sakunya. Uang itu terasa dingin di tangan. Ambu duduk, wajahnya penuh kerutan cemas. "Kemarin dapat belut besar, sekarang ini kamu mancing di tempat yang sama." "Masih di sungai yang itu, tapi..." Ia ragu, suaranya mengecil. "Ada gadis yang bilang akan ada keberuntungan." Kerutan di dahi Ambu mengeras. "Gadis siapa?" "Namanya Laila, baik orangnya." "Dari mana asalnya?" "Katanya dari Cinangka." Ambu menggeleng pelan, seperti menolak sesuatu dalam hatinya. "Hati-hati Gilang, tetap sopan dan jaga akhlak. Ambu punya firasat gak enak, Jang." Esoknya Gilang kembali ke sungai, tapi kali ini ia membawa pancing ringan, bukan untuk berburu rezeki, tapi karena ingin tahu, ingin mencari Laila. Ia sudah di sana, duduk di batu besar tempat ia duduk bersama Laila bersisihan. Tempat tenang yang menyenangkan. "Selamat pagi, Gilang." "Pagi, Laila." Ia mencoba tersenyum. "Ikan kemarin laku mahal, 3 juta. Mata Laila berkilat sesaat. Sekilas pupil matanya tampak melebar,
lalu kembali normal. Ia berbisik pelan, rezeki yang baik. Gilang bergidik, jangan terkikik, serem tahu. Ia memasang umpan. Air sungai memantulkan bayangannya, tapi anehnya hanya satu bayangan. Laila tidak ada. Gilang terlalu lengah untuk melihat itu karena kailnya langsung ditarik ikan. Kamu tinggal di mana? Tangannya terampil memutar joran. Cinangka. Cinangka itu nggak jauh sebenarnya, pantesan mainnya ke sungai ini. Gilang mengerutkan kening. Laila hanya tersenyum tidak menjawab. Gilang melempar kail, tidak lama seekor ikan cupang liar tersangkut. Warnanya biru metalik, terlalu besar, sisiknya licin dan aneh, mengeluarkan kilau seperti serpian kaca. Jarang ada yang sebesar ini. Gilang mengamati ikan dalam ember. Aneh, kamu bawa hoki nenggelis? Induknya bagus, mungkin, tersipu Laila. Ikan kedua yang didapat lebih aneh lagi. Seekor ikan taring kecil, belang hitam putih seperti zebra, matanya merah menyala. Gilang mematung. Ikan itu tampak seperti bukan berasal dari sungai. Kolektor pasti mau ini, katanya pelan. Laila menatap Gilang, kali ini tatapannya tajam, tapi tidak seperti manusia, lebih dalam, lebih dingin. Keberuntungan sedang menyayangimu. Sore itu Gilang mengunggah foto hasil tangkapannya ke grup Facebook kolektor ikan. Komentar membanjiri dalam waktu beberapa menit. Berapa harga cupang itu, Mas? Taring zebra. Minat beli? 5 menit kemudian, ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Saya Budi dari Bandung. Saya beli 5 juta untuk 2 ekor. 5 juta? Langka, saya transfer sekarang. Telepon ditutup, uang masuk. Gilang terpaku menatap layar. 2 hari, 8 juta. Semua lewat ikan yang tidak biasa dan lewat Laila. Ambu keluar dari kamar dengan langkah pelan. Siapa? Pembeli ikan, 5 juta. Ambu terduduk lemas, matanya kosong. Ini tidak normal, Gilang. Kamu sadar kan? Dulu kamu memancing bertahun-tahun, ikanmu biasa saja. Gilang mengangguk, tapi ada bisikan halus dalam pikirannya yang berkata, lanjutkan saja, ini rezeki. Gilang. Suara Ambu gemetar. Kamu bilang dia dari Cinangka? Iya, Ambu. Ambu menatapnya lama, matanya penuh ingatan masa lalu. Kalau benar dari Cinangka, harusnya aku tahu, tapi aku tidak pernah dengar ada gadis bernama Laila di sana. Diam, hening, detak jam terdengar sangat nyaring. Dia anak siapa? Gumam Ambu. Gilang tidak tahu, ia hanya mampu menggeleng, tapi malam itu tidur tidak memeluknya dengan hangat. Ia gelisah, terbangun beberapa kali dan setiap kali menoleh ke jendela, ia merasa ada yang berdiri di tepi sawah, rambut panjang, gaun putih, dan mata yang menyala samar dalam gelap. Gilang mengusap matanya. Beberapa malam tidur tidak teratur, mimpiku kok terasa aneh dan menyeramkan. Selimut ditarik lagi oleh tangan Gilang. Esok pagi Gilang memutuskan satu hal. Ia harus menyelidiki desa Cinangka. Motor Gilang melaju pelan menuju desa Cinangka, 30 menit dari rumahnya, namun terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Sawah hijau membentang di kiri kanan, sesekali diselingi rumah kayu tua yang cat temboknya sudah mengelupas. Pasti ada yang bisa jelasin soal Laila, gumamnya sambil memarkirkan motor di depan warung kopi sederhana. Warung itu hanya gubuk beratap seng dengan beberapa kursi plastik. Seorang bapak parubaya duduk sendirian, pemilik warung mengaduk kopi hitam pekat untuk disajikan. 2 orang di pojok menggelar permainan catur. Gilang mendekati dan memesan segelas kopi. Pak, saya mau tanya-tanya tentang seseorang. Bapak itu mengangguk. Siapa? Laila, dia tinggal di desa ini. Sendok di tangan bapak itu terjatuh. Matanya menatap Gilang dengan ekspresi aneh, campur heran dan takut. Laila yang mana? Gadis cantik, rambutnya panjang, suka pakai jepit ungu. Kang, kamu kenal Neng Laila di mana? Suara pemilik warung bahkan bergetar saat menyebut nama Laila. Astagfirullah, Mang Usep, jangan sebut namanya. Nanti malam takut datang. Ujang ini calon korbannya mungkin. Bergidik orang di pojok yang langsung menghentikan permainan caturnya. Kang, ini teh ada apa? Kenapa tuh? Saya nggak ngerti. Gilang bertanya keheranan. Mas, Laila itu sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Ibunya pun sudah tiada karena sakit.
Dunia Gilang berputar, suara di sekitarnya menjauh, seolah dia tenggelam dalam air keruh. Apa maksud Mamang? Nggak mungkin, Mang. Suara Gilang kini lemah, namun dadanya berdebar keras. Dia tenggelam di sungai waktu lagi nyuci. Tubuhnya baru ketemu 3 hari kemudian. Bapak itu menurunkan suara. Arwahnya masih sering menampakkan diri. Gilang merasakan dadanya sesak. Tangannya mencengkram gelas kopi, gelisah tidak terkira. Tapi saya baru saja bertemu dengannya kemarin. Dia memberitahu tentang tempat di mana ikan-ikan itu. Ikan? Mata bapak itu membulat. Itu tempat arwah Laila meninggal. Bahkan beberapa orang tenggelam di sana mengambang mayatnya. Astagfirullah, jangan ke sana lagi. Terima kasih infonya, Pak. Saya pulang dulu. Ini uang kopinya. Gilang berdiri dengan tergesa. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksa melangkah menuju motor. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Semua yang ia alami, semua percakapan dengan Laila, semua sentuhan lembutnya. Malam itu, suara familiar kembali memanggil namanya dari arah sungai belakang bukit. Gilang meraih kembang 7 rupa yang ia beli di pasar. Mungkin ini pemberian yang cocok untuk dia. Gilang berniat menabur bunga itu di tempat Laila meninggal. Laila! Kabut tipis menyelimuti permukaan danau. Sosok perempuan muncul perlahan, namun kali ini berbeda. Wajahnya pucat seperti lilin, matanya cekung, rambutnya basah panjang sampai air sungai. Gilang, bisiknya dengan suara yang bergema. Kamu sudah tahu. Gilang mundur selangkah, hatinya berdetak keras, namun ia memaksa diri tetap tenang. Kamu sudah... Iya. Laila melangkah mendekat, kakinya tidak menyentuh tanah. Sudah lama. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Laila tersenyum, namun senyum itu mengerikan. Bibir biru, gigi tampak terlalu putih di wajah pucat, rambutnya basah meneteskan air, bajunya putih panjang. Karena aku takut kamu pergi lagi. Fragmen memori tua tiba-tiba menyeruak. Gilang kecil di tepi sungai tergelincir, air menenggelamkan tubuh mungilnya. Tangan kecil menariknya ke permukaan. Sebuah tangan jemarinya lentik, di air menggapainya, memeluknya lembut dan menaikkan tubuh Gilang hingga ke atas, berpegangan pada batu. Karet rambut ungu yang terlihat mengambang di atas air saat Gilang memeluk batu. Tidak ada siapapun. Kamu? Suara Gilang serak. Kamu yang menyelamatkanku dulu sewaktu aku kecil, bermain sore hari sendirian. Iya. Dan kamu tenggelam setelah itu. Laila mengangguk. Arus terlalu kuat. Aku tidak sanggup melawan arus. Tapi tidak apa-apa. Kamu selamat. Gilang merasakan air mata mengalir. Selama ini keberuntungannya, ikan-ikan yang selalu ia dapat, semua adalah pemberian dari arwah yang menolong nyawanya. Laila, maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Laila mengelurkan tangan, dan Gilang merasakan sentuhan dingin seperti es. Aku senang bisa melihatmu lagi. Melihatmu tumbuh menjadi lelaki baik. Tapi ini tidak benar. Kamu harus pergi. Kamu harus beristirahat. Aku tidak bisa. Aku sayang kamu. Gilang menatap wajah itu. Wajah gadis yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkannya. Cinta yang ia rasakan berubah menjadi penyesalan mendalam. Laila tersenyum. Kali ini senyum yang tulus, meski tetap mengerikan. Angin berembus kencang. Kamu juga menyayangiku, Gilang. Laila melangkah mendekat, membuka kedua tangannya. Gilang merasakan tarikan magnetis yang tidak bisa dilawan. Pelukan dingin menyelimuti tubuhnya, dan untuk sesaat, ia merasakan kehangatan yang sudah lama dirindukan. Ikut aku, bisik Laila di telinganya. Suaranya seperti nyanyian yang menenangkan. Mata Gilang meredup. Kesadarannya melayang seperti terbuai mantra. Kakinya bergerak sendiri, mengikuti sosok Laila yang mundur perlahan menuju tepi danau. Iya, aku ikut Laila. Air dingin menyentuh pergelangan kakinya, lalu dengkul, lalu pinggang. Gilang terus melangkah, terhipnotis oleh mata Laila yang berkilat di kegelapan. Kita akan bersama selamanya, bisik Laila sambil menarik tangan lebih dalam. Air sungai yang deras dalam sudah mencapai dada Gilang. Ia tersenyum damai, seolah menemukan rumah yang sudah lama ia cari. Di saat itu sepasang tangan berkuku runcing seperti duri hitam mencengkram pinggang dari dalam air. Satu tarikan, blep, semua gelap.
Matahari sudah tenggelam sejak sore kemarin, tapi Gilang belum juga pulang. Ambu berjalan gontai menyusuri tepi sungai dengan sendal cepit yang satu-satunya putus. Di bagian tumit, mulutnya terus komat-kamit membaca ayat kursi. Suara gemetar ditelan angin malam. Tangannya menggenggam sapu tangan lusuh yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Gilang, Gilang, pulang nak. Beberapa warga ikut membantu, menenteng senter dan obor, menerangi jalur sempit di pinggiran kali yang semakin sunyi. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, menebalkan rasa ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Gilang, Gilang! Dari berbagai penjuru beberapa orang meneriakkan nama Gilang. Di tikungan sungai, di antara dua batu besar yang diselimuti lumut, air memantulkan cahaya bulan, tapi bentuk bayangannya putih melesat cepat. Tidak terlihat buat yang bermata awam. Salah satu warga berseru pelan, "Bu, itu ember." Ember biru Gilang masih ada di sana. Terpaku di antara akar pohon, kailnya menjuntai malas bergerak sedikit karena arus, seperti menunggu tangan yang tidak kunjung kembali. Tidak ada jejak kaki di sekitarnya, tidak ada suara selain desau angin dan nyanyian nyaring kodok dari kejauhan. Tapi tubuh Gilang tidak ada. Hanya bayang air yang tidak wajar dan rasa dingin yang merayap hingga ke tulang. Gilang, Gilang! Ambu menangis keras, suaranya memantul di dinding bukit. Gilang, Gilang, pulang nak! Suaranya pecah, tidak lagi utuh, nafasnya pendek-pendek, tersedak tangis yang tidak bisa ia tahan. Jemari tuanya menggigil, meremas gagang pancing seolah nyawa anaknya tertinggal di sana. Pak Kepala Desa berdiri tidak jauh di belakangnya, wajahnya muram, topi lusuhnya dilepas dan diremas di tangan. Ia perlahan berlutut, menepuk bahu Ambu dengan hati-hati. Bu, ibu tenang dulu ya, kita masih cari, jangan menyerah, Gilang belum tentu. Ambu menoleh perlahan, matanya sembab, merah tapi kosong, bibirnya bergetar. Dia nggak pernah tinggalin pancingnya, nggak pernah. Pak Kepala menelan ludah, ujung matanya melirik ke arah sungai yang tenang, terlalu tenang, seolah menyembunyikan sesuatu di dasar pekatnya. Angin mendadak berputar di sekitar tepian sungai, suaranya melonglong rendah seperti rintihan. Aroma melati kian menyengat menusuk hidung hingga dada terasa berat. Langit gelap, awan pekat menggantung rendah, menutupi bulan yang tadi bersinar terang dengan cepat. Ambu masih tersungkur, menggenggam pancing Gilang seperti memegang denyut terakhir anaknya. Tangisnya tidak lagi keras, tapi berat dan dalam, seperti tanah yang menelan gema. Pak Kepala Desa berdiri di sisi sungai, tubuhnya kaku, matanya menatap ke air yang mendadak tidak bergerak, seperti kaca hitam yang menampung sesuatu di bawahnya. Dalam diamnya, ia tahu ini bukan hilang biasa, bukan semata musibah. Ia menegakkan tubuh, menutup matanya sejenak, bibirnya mulai bergetar, melantunkan doa-doa dalam bahasa lama, bahasa yang hanya dipakai dalam keadaan darurat, ketika batas antara dunia manusia dan yang tidak terlihat mulai menipis. Ya Allah, penjaga alam, kembalikan dia yang belum waktunya pergi, lindungi yang tersesat oleh daya yang bukan miliknya. Daun-daun mulai gemetar, meski angin tidak berembus, permukaan air beriak kecil lalu membentuk pusaran pelan. Ujung kail dipancing Gilang bergetar hebat, mencambuk-cambuk ke udara. Ambu menjerit, Gilang! Pak Kepala Desa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menghadap ke langit. Ia melanjutkan doanya, kali ini lebih keras. Udara di sekelilingnya bergetar, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata berusaha menahan. 1 detik, 2 detik. Ambu masih menangis, dan warga mulai mendekat dan membantu membaca ayat kursi. Pak Kepala Desa berbisik doa dan masih memandang ke arah sungai. Pusaran kecil tadi belum sepenuhnya hilang, dan di tengahnya, aroma melati masih bertahan, samar, tipis, tapi nyata. Lalu air di tengah sungai muncrat ke atas seketika, dan perlahan tubuh itu muncul dari tengah air, mengambang dengan mata tertutup, bibir membiru, tangan mengatup seperti mayat siap dimakamkan. Suara air lirih seperti cekikikan, angin melolong sebentar. 2 warga terjun cepat, mereka menarik Gilang yang dingin seperti batu. Ia pingsan, nafasnya lemah, tapi belum benar-benar sadar. Ia menggumam pelan, Laila, Laila, maafkan aku. Gilang. Ambu berlari memeluk tubuh anaknya yang dingin dan basah kuyup. Gilang menggeliat,
batu keras, matanya terbuka setengah, nafasnya berat, seolah baru ditarik dari lubang yang dalam. Pak Kepala Desa berjongkok menempelkan tangannya ke dada Gilang. Ia menutup mata sejenak, lalu mengangguk pelan. Syukurlah, dia kembali. Beberapa malam kemudian Gilang terbangun dengan tubuh menggigil. Ia menangis dalam tidur. Ambu menggenggam tangannya erat. Dia cium aku di dalam air. Bibirnya dingin, tapi rasanya manis. Aku lemah, Ambu. Aku hampir gak pulang. Warga mulai cerita sudah 12 lelaki hilang di sungai itu dalam 17 tahun terakhir. Yang kasar pada Laila, yang godain dia, yang canda gak sopan, semuanya tenggelam, kata tetua desa lirik. Arwahnya mungkin kesepian, tapi juga marah. Laila meninggal karena menyelamatkan Gilang waktu berenang sendirian di sungai belakang bukit. Gilang gak berani cerita karena masih kecil, Ambu. Gilang terisak. Ya Allah, Jang. Ya Allah. Cerita itu akhirnya menjadi obrolan hangat dari mulut ke mulut. Tetua desa manggut-manggut, kepala desa menjenguk Gilang. Keadaan Gilang masih belum juga membaik. Demam dan tidak mampu bicara banyak. Ambu, tolong Gilang. Kalau Gilang tidak sembuh, tidak apa, tapi adakan tahlilan 7 hari untuk Laila. Ambu, kirimkan doa dan bacakan Al-Quran untuk Laila, Ambu. Kasihan Laila sendirian. Tadi malam Laila nangis, Ambu. Ambu mengangguk. Yang penting kamu sudah sembuh. Baiklah, besok Ambu akan laksanakan maumu. Kita juga akan menengok ke makam Laila dan ibunya Laila memohon maaf. Gilang menabur bunga di sungai dekat sawah. Di sisinya Ambu menemani. Kelak bunga ini akan terbawa air sungai menuju sungai belakang bukit dengan tangan yang masih gemetar serta demam yang belum juga turun. Gilang membacakan Fatihah untuk Laila. Kau bukan jahat, Laila, tapi kau tersesat dan hampir menyeretku. Air kembali tenang, tapi dari balik bukit, sesosok putih berambut panjang hingga ke air. Tersenyum, bajunya basah. Tangan berkuku hitam meruncing mengambil bunga tersebut. Sosok itu tersenyum. Tahlilan selama 7 hari telah diselesaikan. Bunga di sungai telah ditabur. Keadaan Gilang kini menjadi lebih baik. Ucapan syukur terus keluar dari bibir Ambu. Ambu bahkan memasak nasi kuning berbentuk tumpeng yang ia bagikan kepada tetangga dan seluruh warga desa. Sore itu jam 5, Gilang menatap alat pancingnya yang sudah 2 bulan tidak pernah digunakan. Gilang, kamu tidak boleh memancing lagi. Ambu menatap dengan memohon. Tidak, Ambu, Gilang cuma merapikan. Namun mata Gilang terbelalak di ember pancing dengan air yang masih ada setengah. Sepasang ikan berwarna biru keemasan berenang, juga jepit rambut dan dompet yang sangat ia kenali. Ambu. Gilang gemetar menunjuk kepada ember. Ambu mendekat menatap Gilang. Budidaya ikan hias terutama cana berwarna biru keemasan bernama Berkah Laila telah berdiri 7 bulan lalu. Pemiliknya bernama Gilang yang tengah mengepak ikan demi ikan yang dipesan oleh para kolektor ikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.